Siapa sang pencipta yang disebut di Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4? Di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4 ada tertulis, "Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan." Siapakah Dia? Pada surat Al-Hadid ayat 3 ada disebut jika Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi memiliki sifat was-zahiru, wal-batinu, yang artinya yang lahir dan yang batin, atau yang nyata dan tidak nyata. Siapakah pribadi yang dimaksud di ayat tersebut yang memiliki sifat yang lahir dan yang batin atau yang nyata dan tidak nyata? Analisa pertama. Apakah sosok yang dimaksud di Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4 cocok dialamatkan kepada Allah SWT yang diimani umat Islam? Menurut Quran Surat As-Syura ayat 11, Allah Muslim tidak memiliki sifat az-zahir atau lahiriah. Dia pencipta langit dan bumi dan seterusnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kalau Allah SWT memiliki sifat yang nyata dan yang tidak nyata, yang tampak dan tidak tampak, tentu Dia akan menampakkan diri kepada manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia, yang dapat berkomunikasi dengan Dia, tetapi faktanya Allah SWT hanya ada di belakang tabir, sehingga Dia hanya ada di dalam hayalan atau imajinasi umat Islam dan memberi 99 nama untuknya. Sedangkan menurut Quran Surat As-Syura ayat 11 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Muhammad pun tidak pernah melihat Allah SWT, bahkan malaikatnya. Kalau Dia menampakkan diri berarti Dia menyerupai sesuatu. Kalau Allah SWT memiliki sifat yang nyata atau tampak, seperti apakah Dia? Analisa kedua. Al-Quran memberitakan jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat-Nya, dengan perkataan, kun fayakun. Al-Quran berkata, "Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Quran Surah An-Nahl ayat 40. Apakah Allah SWT yang diimani umat Islam berfirman berupa perkataan langsung? Al-Quran berkata, "Nun, demi kalam atau pena, dan apa yang mereka tulis." Quran Surat Al-Kalam ayat 1. Yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Dan demi kitab yang ditulis. Quran Surat At-Tur ayat 2. Menurut pendapat mayoritas kaum sunnah wal jamaah dan masyarakat, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah pena. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qumi dari Imam Ja'far Al-Sadiq. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. Yang artinya, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Lalu Dia berkata untuknya, tulislah, lalu Dia menulis apa yang sudah lewat dan yang ada sekarang hingga hari kiamat. Pena adalah benda mati, yang kemudian oleh Allah SWT diperintahkan untuk menuliskan wahyu-Nya. Apakah Allah SWT menyampaikan wahyu-Nya secara lisan kepada pena tersebut lalu pena bergerak sendiri menulisnya, atau Allah SWT sendiri yang menulisnya di dalam kitab? Dengan demikian, Allah SWT berfirman melalui pena. Perkataan Allah SWT adalah berupa tulisan atau kitab yang dihasilkan oleh pena.
Bagaimana Allah SWT menciptakan segala sesuatu melalui pena dan bentuk tulisan, kun fayakunu? Dari kedua analisa sebelumnya kita mendapat kesimpulan. Allah SWT ternyata tidak memiliki sifat was zahiru dan wal batinu, yang lahiriah dan yang batiniah, yang nyata dan yang tidak nyata, yang tampak dan tidak tampak. Karena perkataan Allah SWT adalah berupa tulisan di dalam sebuah kitab yang dihasilkan oleh pena, maka tentu tidak logis Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya dalam bentuk tulisan yang dihasilkan oleh pena. Analisa ketiga. Allah SWT yang hanya ada di belakang tabir dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, sehingga dia tidak memiliki sifat yang lahiriah dan yang batiniah seperti yang tertulis di Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Demikian juga Allah SWT tidak logis menciptakan segala sesuatu hanya dengan wahyunya yang berbentuk tulisan di dalam sebuah kitab yang dihasilkan oleh pena. Dengan demikian, kita mencoba melirik sosok yang disebut sebagai firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 171 dan Quran Surat Ali Imran ayat 45. Sosok yang dimaksud di Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4 ternyata lebih cocok dialamatkan kepada Isa Al-Masih. Alasannya adalah, Isa Al-Masih memiliki sifat was zahiru wal batinu, yang lahiriah dan yang batiniah, yang nyata dan yang tidak nyata, yang tampak dan tidak tampak. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 45 dan Quran Surah An-Nisa ayat 171 sangat jelas dikatakan jika firman Allah itu bernama Isa Al-Masih, artinya, segala kehendak dan perkataan yang keluar dari mulut Isa Al-Masih adalah kehendak dan perkataan Allah, sebab dialah firman-Nya. Jika Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, tentulah Isa Al-Masih yang melakukannya. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Isa Al-Masih, sebab dia adalah firman Allah, yang berasal dari roh Allah, wal batinu, yang menjelma menjadi manusia dengan cara dilahirkan, was zahiru. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu, termasuk pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dia maha hadir dan tinggal bersama kamu di mana saja kamu berada, dan maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan Allah SWT yang diimani umat Islam hanya akan mengutus malaikatnya dalam segala urusan, dia tidak pernah bersamamu di mana saja kamu berada, sebab dia hanya ada di belakang tabir. Oleh karena itu, pribadi yang disebut di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 2-4 adalah Isa Al-Masih putra Maryam, dia adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu, dia maha hadir bersama kamu di mana saja kamu berada.